Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Perjuangan yang saya lakukan untuk membuat adik-adik ini tetap sekolah, yaitu melakukan donasi buku. Saya tampung dan saya kumpulkan untuk saya salurkan ke adik-adik yang ada di Moro-Moro. Mungkin untuk peningkatan guru juga penting di sini karena guru yang mengajarkan segalanya untuk siswa. Karena pendidikan itu kunci untuk keberhasilan dalam mengejar keinginan mereka. Kurang aware terhadap pendidikan itu bukan hanya karena masalah ekonomi. Kalau mereka ekonomi udah punya uang, mereka bisa sekolah, tapi itu masalah budaya dan mindset gitu. Jadi itu yang susah diubah. Gimana bukan hanya ngerubah mindset adik-adik kecil, tapi juga ngerubah mindset orang tuanya. Abot ya Pak, mare bocah-bocah ben anak ben sing kae ngelongi. Ora usah ngurusi omong wong, sing penting kan kok sing sabar, sing ikhlas. Yes. Harapan dari masyarakat sekarang ini itu mahasiswa sekarang bisa mengayomi masyarakat nanti ketika mereka sudah lulus, bisa membuka lapangan pekerjaan, bukan malah menambah jumlah pengangguran di masyarakat. Ini malah cepet garing chatting ini kok, cepet banyoni. Ibu, rumah ibu di mana, Bu? Pematang, Pak. Di Pematang. Bahwa tidak ada yang mau terlahir di daerah konflik. Dengan adanya besar di daerah konflik, maka perjuangan itu sulit. Tapi itu tidak menutup semangat untuk melanjutkan perguruan tinggi dan membangun harapan-harapan kecil. Dan akhirnya saya ingin melahirkan bukan hanya saya, tapi ada Riko-Riko yang lain yang hadir nanti di perguruan tinggi di Indonesia ini. Ada donasi buku, maka saya harus menyalurkan itu tidak mesti sebulan sekali atau bahkan kadang 2 minggu sekali, bisa malah 2 bulan sekali gitu. Perjuangan yang saya lakukan untuk membuat adik-adik ini tetap sekolah, yaitu dari teman-teman melakukan donasi buku. Saya tampung dan saya kumpulkan untuk adik-adik yang ada di sini. Ada komunitas baca juga yang memberikan donasi-donasi buku yang saya salurkan ke adik-adik yang ada di
ada yang siswanya entah dimainin atau yang disobek, dan ada juga mungkin yang dari sekitar sini anak-anak yang nggak sekolah tapi mencoba untuk mengambil dan malah dibuang, bukan untuk belajar mereka di rumah. Nah, ini semoga bisa bermanfaat untuk mereka yang sekolah di sini, dan salah satunya nanti di sana juga kita buat lagi rak buku yang tadi kita bereskan di sana. Adanya sini. Ini diangkat. Ya bantuin gantian. Ya. 1, 2, 3. Itu kelas berapa? Mungkin untuk peningkatan guru juga penting di sini, karena guru yang mengajarkan segalanya untuk siswa. Nah, saya lakukan kerjasama dengan Pakars, yaitu untuk materi kurikulum, terus peningkatan guru itu dilakukan, dan kapasitasnya makin bagus, maka siswanya juga akan lebih bagus untuk belajar dan semangat. Dari perjuangan tersebut, bukan saya ingin apanya, tapi saya hanya ingin siswa-siswa di sini untuk tetap belajar dan semangat belajar, karena pendidikan itu kunci untuk keberhasilan dalam mengejar keinginan. Setelah Riko diterima di Unila, kami sebagai orang tua, walaupun secara materi jauh dari berkecukupan, namun kami sebagai orang tua selalu berdoa semoga Riko Andreas ini dapat menyelesaikan pendidikannya dan menjadi contoh bagi teman-temannya atau adik-adiknya yang ada di daerah konflik. Dalam kenyataan yang seperti ini, anak pada banyak yang pindah gitu kan, otomatis ya mau nggak mau kita juga ikut kecil hati kan, Mas. Sekolah SD mungkin sudah, tapi ternyata ada alhamdulillah bisa lanjut lagi, ternyata bisa lanjut lagi SMA bahkan sampai kuliah gitu kan, mengenyam pendidikan, dan itu ya ingin saya tularkan juga ke adik-adik. Makanya itu yang membuat saya harus kembali dan melihat mereka, ingin rasanya mereka ada di posisi saya, dan mereka juga mengenyam pendidikan yang hari ini harusnya dinikmati oleh mereka, bukan hanya di sini tapi sampai ke perguruan tinggi nantinya. Itu angin jadi pilot, jadi tentara angkatan darat. Mayoritas itu bekerja sebagai buruh tambang pasir, dan juga petani, itu pun banyak kan yang buruh. Jadi mereka hanya menyewa tanah dari yang punya tanah gitu ya. Yang kedua, kesulitan akses. Karena desa itu kan dikelilingi oleh 2 sungai, ada Sungai Kelawing dan juga Sungai Kacangan, jadi muter gitu. Nah, kalau berangkat sekolah itu kita harus melewati sungai itu. Akses yang paling mudah itu lewat sungai. Berarti kita sekitar 5:30 atau jam 5 udah stay di pinggir sungai untuk naik perahu. Nah, itu kemungkinan akses yang sulit itu yang membuat anak-anak itu malas
untuk melanjutkan sekolah. Ini buku Nek? Iya, Sial bilang ya. Iya. Buku apa Bain? ya wis anane. Oh iya, buku bahasa Inggris. Kayak pas SMP ya kan ya? Iya. Nah, siki wis kabeh ya. Nah, Fadil mikir urung ngerti cita-citanya jadi apa. Kayak wis kepikiran urung. Jelane mikir pinter masak. Teng gawe ndok karo mie. Wis apa? Koki. Koki temenan. Temenan. Terus ki apa? Polisi. Polisi. Kok ora pengen dadi polisi, Ivan? Ora pengen dadi pemain sepak bola. Oke, terus ki? Kan nek gede meh dadi opo ngono kan. Kok jawabannya tuh jadi supir truk, terus jadi penambang pasir gitu misalnya. Jadi tukang ngareh urang. Anak kecil seharusnya punya mimpi. Mereka pengen jadi dokter, aku pengen jadi guru. Gimana mereka nantinya bisa semangat belajar, bisa semangat sekolah gitu. Kendalanya banyak ya. Pertama karena saya sendirian. Jadi berjuang sendiri. Yang kedua, tidak mau sekolah dan kurang aware terhadap pendidikan itu bukan hanya karena masalah ekonomi. Kalau mereka ekonomi, udah punya uang, mereka bisa sekolah. Tapi itu masalah budaya dan mindset gitu. Jadi itu yang susah diubah. Gimana bukan hanya ngerubah mindset adik-adik kecil, tapi juga ngerubah mindset orang tuanya. Apa tiap mare bocah-bocah ben ana ben sing kae ngomongi. Ora usah ngurusi omong wong, sing penting kan kok sing sabar, sing ikhlas. Yes. Kemudian sekarang adik-adik memang prestasi akademiknya meningkat. Jadi mereka sudah paham betul sekolah itu bukan hanya sekedar mereka berangkat pulang gitu, tapi gimana di sekolah juga mereka bisa memahami sesuatu gitu. Bapak ibu itu spesial ya, spesial. Saat orang lain mencegah anaknya buat sekolah, bapak ibu malah mendukung. Saat orang lain bilang, wis lah mandek, kesel, ngapain nyokolah anak gitu. Tapi bapak ibu tetap semangat kerja. Pokoknya kesulitan-kesulitan yang saya alamin, adik saya jangan sampai ngalamin, cukup saya gitu. Adik saya bisa gampang gitu sekolah. Tim aku takon, kok nguli anak larang apa ora? Ora larang ora, wong ana biaya beasiswa bidik misi, dadi ngringana biaya. Contohnya aku kayak nguli anak-anak ya biayanya ringan. Terus alhamdulillah ya nganti rampung, tayang dadi sarjana. Dia bilang katanya pengen sekolah yang tinggi, pengen bahagiain orang tuanya, katanya pengen junjung tinggi derajat kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Bangga lah istilahnya, gimana sih anak misalnya bapaknya kerjanya jadi kuli pasir itu, menggali pasir, tapi anaknya dapat maaf. Bisa jadi sarjana gitu loh. Aku tidak pernah bermimpi jadi apa ketika besar nanti. Pikirku,
itu hanya akan menjadi hayalan belaka. Namun, seseorang memberitahuku untuk melampaui batas keinginanku, karena aku mampu mengejar inginku, bermimpi tinggi, meraih asa dan cita. sampun menjalankan wirausaha, yang pun bangun merintis usaha konveksi sampun 2 tahun iki. Pemasukannya yang nggih sampun menjanjikan. Yang niku pengene dengan yang gadah usaha piyambak niku mangke saged kangge bantu adik-adik sekolah, saged bantu kangge makan sehari-hari, nggih kangge kecukupan sedayane. Saya berpikir ketika saya bisa bekerja di pabrik itu mungkin saya bisa membantu menyekolahkan adik-adik. Dari 2004 ibu saya merantau ke luar negeri. Saya beserta 2 adik saya hidup dengan nenek. Waktu sekolah itu ya dia coba-coba jualan pulsa, jualan sepatu, sekarang online pakaian itu. Ternyata bekerja di pabrik jauh lebih berat, tidak seperti yang saya bayangkan. Nah, karena saya juga memikirkan jangka panjang, sejak itu saya berpikiran untuk mengambil resiko untuk mendaftar kuliah. Bang. Gimana? Piye? Engko sido. Jadi toh harusnya. Oh iya iki engko kan aku pinjem ruangan dhisik. Ruangan kanggo kumpul HIPMI mengko. Nek soal yang sekolah niku memang pinter. Terus kuatose niku soal biaya ngenten. Ketika saya masuk perkuliahan dapat uang bidik misi per bulan itu sejumlah 600.000. Tapi ternyata ketika saya sudah mengimplementasikan hal tersebut, ternyata uang 600.000 itu sangat-sangatlah kurang. Dari kekurangan itu saya nggak bisa kalau cuma ikut seneng-seneng saja kayak teman-teman ikut jajan, ikut tongkrong. Bahkan dulu saya sempat puasa 1 minggu tanpa ada niat apa-apa. Dari rasa lapar, dari rasa ketidakpunyaan itulah kemudian saya berpikiran gimana ya kalau saya bisa menghasilkan uang sendiri. Ketika pertama kali merintis usaha konveksi, dulu saya nggak punya laptop, saya nggak bisa desain. Jadi saya dulu ngajak temen yang bisa desain baju, bisa desain kaos, saya ajak kerjasama. Nanti setelah orderan itu selesai, baru saya bayar. Terus juga saya nggak punya sampel kain, nggak punya sampel baju untuk diperlihatkan ke pelanggan. Kos-kosan yang saya tinggali itu kos-kosan paling murah di daerah Semarang. Jadi kalau saya gunakan untuk toko itu belum pantas. Halo, oh iya mas, ini udah sampai. Kemudian ketika ketemu dengan pelanggan, saya COD-an, entah di swalayan atau di masjid seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2018 kemarin bisa lolos program KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Saya langsung gunakan untuk investasi. Bedanya KBMI pun masalah cairannya. Kalau KBMI teman-teman bisa menganggarkan sampai 40 juta. Jadi kalau PKM maksimal 12,5 ya lumayan lah, bisa buat pemasukan bisnis juga. Ini belum waktunya saya untuk bersenang-senang. Jadi saya harus mencari peluang, mungkin mencari pengalaman di organisasi, mencari relasi, ikut di seminar kewirausahaan.
berteman dengan para pengusaha-pengusaha. Jadi ketika saya berkumpul dengan pengusaha-pengusaha, timbul semangat saya untuk berwirausaha. Saya ingin mendirikan garmen besar yang nanti karyawan di situ dari masyarakat Kudus, masyarakat Gembong, terus dari anak-anak muda juga, supaya mereka juga tumbuh perekonomiannya juga. Saya ingin mengajarkan kewirausahaan juga. Sekarang ini untuk konveksi kami per bulan itu kurang lebih bisa memproduksi dari 1000 hingga 1200 piece, baik itu kaos, kemeja, celana, dan jenis seragam yang lain. Ketika saya mulai bisnis, saya hanya 2 orang saja. Namun ketika sudah permintaan yang masuk semakin banyak, ketika saya jalani sendiri itu berat sekali ternyata. Saya harus belanja kain, saya harus ke Kudus lagi, terus nanti saya harus pulang Pati, saya ke Kudus lagi, ke Semarang. Jadi ketika sudah ada pesanan banyak, sedangkan saya tidak menambah tim, mungkin saya bakal kewalahan. Harapan dari masyarakat sekarang ini itu mahasiswa sekarang bisa mengayomi masyarakat nanti ketika mereka sudah lulus, bisa membuka lapangan pekerjaan, bukan malah menambah jumlah pengangguran di masyarakat. Ini malah cepet garing chatting ini kok, cepet banyoni. Mama belum usah balik tengok malih, mumpung sampun teng griya niki. Kan mama nggih saya tuwa, adik-adik saya gede, saya butuh mama. Nggih. Ya niku pun mikir, mangke nek misal mama sampun teng Indonesia, mesti mangke wonten lah dalan kangge mama usaha apa mangke badhe gabung kaliyan. Mama pengen ngomong dan deloki adik ngene iki, terutama Jini yang masih kecil yo pengennya tes sekarang juga, cuma yo ini yang terakhir lah.